50 kata-kata bijak Gus Baha, samudra hikmah yang menyejukkan hati. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. Ahmad Bahauddin Nur Salim atau masyarakat akrab menyapa dengan sebutan Gus Baha adalah ulama karismatik dari Rembang, Jawa Tengah. Gus Baha lahir di Sarang, Rembang pada 29 September 1970. Ayahnya, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh, adalah seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IA. Semasa kecil Gus Baha berguru kepada ayahnya sendiri dan melanglang buana untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah ulama karismatik sekaligus guru bangsa, Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Gus Baha terkenal akan kesederhanaannya. Ia juga menjadi ulama yang sangat cerdas dan gamblang dalam menerangkan hukum-hukum agama, sehingga ajaran yang ia sampaikan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari santri hingga yang tidak pernah ngaji. Dalam pengajiannya, Gus Baha seringkali menuturkan nasihat-nasihat yang menyejukkan hati. Banyak sekali kata-kata bijak Gus Baha yang menginspirasi masyarakat guna menjalani hidup yang lebih sumeleh dan santai. Berikut kami rangkum 50 kata-kata mutiara Gus Baha yang dikutip dari berbagai media. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi siapa saja yang membacanya. Bersyukur itu perlu terus latihan. Jangan hanya rasa syukur hanya saat memiliki sesuatu. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Kita harus curiga dengan otak dan pikiran kita. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Allah tidak pernah ingkar kepada hambanya, meski sekecil biji zarah pun janji Allah selalu ditepati. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh. Kamu harus ingat Allah tidak buta. Kalau untuk kenyang hanya butuh satu piring, kenapa harus korupsi? Kalau niat sholat, jangan hanya karena diterima sholatnya saja, itu nafsu. Niatlah sholat karena kamu merasa diciptakan dan ditakdirkan untuk sujud. Karena faktanya, Gusti Allah memang pantas untuk disujuti. Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Mencintai tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai yang dicintai. Allah mengabulkan doa-doa ketika kita sudah siap, bukan ketika kita menginginkannya. Yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah karena Allah selalu bersamamu. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang kalian bodoh-bodohin akan lahir seorang anak yang pintar. Kita diminta untuk saling mengenal dan menasehati, bukan saling menilai dan menghakimi.
Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi kenapa tidak mudah mencintai Allah yang jasa-jasanya sangat besar dalam hidup kita? Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tak masalah saat ini kamu miskin, bisa jadi itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Jika dalam menghadapi hidup ada momen yang sangat berat sehingga tak kuasa membendung tangis, maka istirahatlah sebentar. Kadang beban itu perlu dilepaskan sebentar, tidak harus dipikul terus. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba kepada Tuhannya, meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. Kalau malaikat datang dengan memberitahu saya bahwa saya kelak akan masuk ke neraka selamanya, apakah saya akan berhenti menyembah Tuhan? Tidak, saya akan terus menyembah Tuhan. Harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan. Ya, sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Kita seringkali menangisi Allah, padahal Allah tidak membutuhkan kita. Senang itu tidak harus dengan maksiat. Makan enak itu asal kamu lapar. Orang kalau nggak suka mengaji itu bawaannya mudah suudzon sama ibadah orang lain. Mumpung kamu miskin, bersedekahlah. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Agama akan tertolong dan bisa berjalan dengan baik jika ditopang oleh dua hal, sikap dermawan dan akhlak yang baik. Hubungan dengan orang tua itu seperti apa? Yang penting jangan ngomong jancu atau membentak. Orang yang terikat teks adalah orang bodoh. Orang yang punya akal selalu berpikir, Allah menghendaki apa terhadap saya. Semuanya harus atas nama ilmu. Sekali ilmu ini hilang, semuanya hilang. Istighfar terbaik seorang penghutang adalah membayar hutang.
Kalau kita menghitung tingkat kegagalan kita, itu pasti gagal terus. Menikah itu mudah, nafsumu yang ribet. Islam itu enak, semua ada solusinya. Ngaji jangan cari barokah, ngaji itu cari ilmu. Ada orang jadi wali karena sering makan. Salat itu media di mana kita asyik dengan Allah. Jangan terbiasa membentak anak. Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka disitulah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.